Pada tahun 1978, revolusi Iran meletus di kota suci umat Syiah, Qom. Seruan penggulingan pemerintahan Shah Reza Pahlavi menyebabkan kerusuhan di jalanan. Ruhollah Khomeini telah menjadi simbol kebebasan bagi jutaan rakyat Iran yang tertindas. Selama lebih dari 2 dekade mereka menderita penyiksaan dan eksekusi penjara. Hampir semua intelektual besar dari tahun 1953 hingga 1979 mengalami semacam pemenjaraan dan penyiksaan yang dilakukan oleh agen polisi rahasia pemerintah, SAVAK. SAVAK sendiri merupakan organisasi intelijen yang didirikan oleh Shah berkat bantuan CIA dan Mossad, organisasi intelijen Israel, yang tujuan berdirinya ialah untuk memperkuat pemerintahan Shah pada tahun 1957. Shah menggunakan badan ini untuk menghancurkan kekuatan komunis dan nasionalis, sekaligus menyingkirkan para penentang revolusi putih. Menurut penulis Charles Kurzman, SAVAK tidak pernah dibubarkan setelah kemenangan revolusi Iran. Sebaliknya, Khomeini yang selanjutnya berkuasa memanfaatkan badan ini untuk mendirikan SAVAMA, Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Iran. Kembali ke Mohammad Reza Pahlavi. Ia lahir pada tahun 1919 dan menggantikan ayahnya berkuasa ketika Reza Shah yang menolak bekerja sama dengan sekutu selama Perang Dunia Kedua digulingkan lewat invasi gabungan Inggris dan Uni Soviet. Sekutu memaksa ayahnya turun takhta dan Mohammad Reza Pahlavi berkuasa dengan jaminan mengizinkan sekutu melakukan apa yang mereka inginkan di wilayah Iran. Pada tahun 1950 terjadi perebutan kekuasaan antara dia dan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh, membuat Reza Pahlavi terpaksa meninggalkan negaranya. Namun pada tahun 1953, pemerintah Inggris dan Amerika melalui CIA menggulingkan gerakan demokrasi sayap kiri yang dipimpin oleh Mohammad Mossadegh dan mengembalikan Shah Reza Pahlavi yang berada di pengasingan ke tampuk kekuasaan. Walaupun itu malah membawa kemarahan pada warga Iran karena gaya pemerintahan Reza Pahlavi yang dikenal otokratis. Meskipun Reza Pahlavi menjalankan kekuasaannya dengan keras, dengan menyingkirkan semua ancaman yang berpotensi untuk menggulingkannya, namun masjid menjadi tempat yang tak tersentuh, dan di sini Khomeini yang adalah juga seorang guru memperkuat posisinya. Meskipun Ruhollah Khomeini diasingkan, namun himbauan-himbauan Khomeini masih dapat didengar masyarakat lewat kaset yang diselundupkan. Ini sekali lagi memunculkan demonstrasi 500.000 orang yang berkumpul di gedung majelis di Teheran. Di sana mereka menuntut penggulingan Shah Reza dan mendukung pendirian Republik Islam Iran. Posisi Shah Iran semakin buruk, apalagi AS rupanya tidak peduli lagi dengan bekas sekutunya itu. Pengangkatan Shahpur Bakhtiar sebagai Perdana Menteri juga tak menghasilkan apapun. Beberapa hari kemudian Shah Reza meninggalkan Teheran pada 16 Januari 1979 dan meninggal dalam pengasingannya pada 27 Juli 1980 di Kairo, Mesir. Pada 1 Februari 1979, Khomeini kembali ke Teheran dan mengadakan perlawanan pada pemerintah. Hasilnya, pada pertengahan Februari 1979, Khomeini berhasil mengambil alih kendali pemerintahan dan membentuk suatu dewan revolusioner dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah revolusi, pada tanggal 20-30 Maret 1979, Ayatullah Khomeini bersama mullah yang lain melakukan sebuah referendum nasional untuk menentukan sistem politik dan bentuk negara pemerintahan Iran yang sesuai dengan aspirasi rakyat Iran. Akhirnya 98,27% rakyat Iran setuju pada bentuk negara Republik Islam yang berdasarkan pada ajaran Syiah Imamiyah. Mereka menetapkan Syiah sebagai agama negara dan dilanjutkan sebuah referendum yang menghasilkan deklarasi Republik Islam Iran pada bulan April 1979.